Halo pemirsa, selamat datang dalam laporan khusus kami. Indonesia tengah menghadapi permasalahan besar dalam pengelolaan sampah. Dari kota-kota besar hingga pelosok desa, sampah menjadi ancaman serius bagi lingkungan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat. Apa penyebab utama krisis sampah ini? Bagaimana dampak terhadap kehidupan kita? Dan apa solusi yang dapat dilakukan? Berikut laporan selengkapnya. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan lebih dari 68 juta ton sampah setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, sekitar 40% belum terkelola dengan baik. Sampah plastik menjadi salah satu masalah terbesar karena membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, tempat pembuangan akhir sudah melebihi kapasitas. Akibatnya banyak sampah yang berakhir di sungai, laut, dan bahkan terbakar secara ilegal yang berdampak buruk terhadap kualitas udara. Pemirsa, krisis sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan disiplin dalam mengelola sampah, mendukung kebijakan pemerintah, dan berkontribusi dalam gerakan lingkungan, kita bisa menjadi Indonesia yang tetap bersih dan sehat. Mari mulai dari diri sendiri, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah terkecil. Demikian laporan kami hari ini. Saya Agni Aulia melaporkan untuk TBI TV. Halo pemirsa, selamat datang di berita terkini. Di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, semangat berbagi semakin terasa di berbagai penjuru negeri. Salah satu aksi kebaikan datang dari mahasiswa kelas A program studi Tadris Bahasa Indonesia Universitas Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan yang menggelar kegiatan berbagi takjil pada Selasa 18 Maret 2025. Uniknya, kegiatan ini dilaksanakan di area Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang bangsa. Tidak hanya membagikan takjil, kegiatan ini juga diisi dengan doa bersama bagi para pahlawan yang telah gugur, menambah makna spiritual dalam aksi sosial ini. Kegiatan yang berlangsung sore hari menjelang waktu berbuka puasa ini diikuti oleh puluhan mahasiswa Prodi Tadris Bahasa Indonesia yang dengan penuh antusias membagikan takjil secara gratis kepada masyarakat sekitar. Para penerima terdiri dari penziarah, pengguna jalan, hingga warga sekitar yang tengah dalam perjalanan pulang. Kegiatan ini pun mendapat respon positif dari masyarakat. Dengan adanya kegiatan seperti ini, semangat kebersamaan dan kepedulian semakin terasa di bulan Ramadan. Aksi sosial yang dilakukan mahasiswa program studi Tadris Bahasa Indonesia menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berbagi dan berbuat kebaikan. Halo pemirsa, selamat datang di berita terkini. Pemerintah dan DPR resmi merevisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI. Perubahan ini membawa sejumlah poin penting yang akan berpengaruh pada sistem pertahanan negara. Apa saja isi revisi ini dan bagaimana dampak bagi masa depan militer di Indonesia? Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Tetap mengedepankan supremasi sipil, kemudian hak-hak demokrasi, kemudian juga hak asasi manusia sesuai dengan aturan perundangan di Indonesia dan internasional. Jadi kami berharap dan menghimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai
mencurigai bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Dan kami juga berharap bahwa revisi Undang-Undang TNI yang kemudian tadi sudah disahkan adalah nantinya ke depan akan bisa bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara. Adapun terdapat poin-poin yang penting di Undang-Undang TNI yang baru, yakni di pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di 14 kementerian lembaga sipil, yakni Kemenkopolhukam, Kemenhan, Wantanas, Kesekretariatan Negara, BIN, BSSN, Lemhanas, Basarnas, BNN, Pengelolaan Perbatasan, BNPT, Bakamla, Kejaksaan Agung, serta Mahkamah Agung. Prajurit TNI harus mundur jika menjabat di luar 14 kementerian lembaga itu. Selanjutnya terkait penambahan masa dinas pada pasal 53 revisi Undang-Undang TNI, usia pensiun untuk bintara dan tamtama yakni 55 tahun, sementara untuk perwira hingga pangkat kolonel 58 tahun, sedangkan bagi perwira tinggi bintang 4 menjadi 63 tahun dan dapat diperpanjang selama 2 tahun sesuai keputusan Presiden. Sedangkan pada tugas pokok fungsi TNI terdapat penambahan poin tugas pokok dalam operasi militer selain perang, yakni membantu menanggulangi ancaman cyber serta melindungi dan menyelamatkan warga negara Indonesia di luar negeri. Meski demikian, beberapa pihak mengingatkan bahwa perlu adanya pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Perluasan peran TNI di sektor non-militer memang bisa membantu negara dalam kondisi darurat. Namun, penting untuk tetap menjaga keseimbangan antara peran militer dan supremasi sipil agar tidak panggung. Revisi ini diharapkan bisa memperkuat pertahanan negara, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan baru. Apakah perubahan ini akan membawa dampak positif bagi sistem militer? Waktu yang bisa Agni Aulia melaporkan untuk TNI TV.